Orang hamba mengucapkan, maka ucapannya tersebut akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ujar sebagian ulama mengatakan, andai kata pahalanya itu diwujudkan dengan berupa benda. Kita mengucap, nah, andai kata pahala itu dirupakan berupa benda. Jadi sepeda motor macam pahalanya umpamanya kada muat langit dan bumi membuat sepeda motor saking banyaknya. Andai kata diulah jadi benda dunia. Barang siapa mengucapkan sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapus sekalian, sekalipun sebanyak buih di lautan. Oleh ulama pensarah hadis ini sebutkan dosa-dosa sagair, dosa-dosa yang dianggap kecil. Dosa-dosa yang dianggap kecil. Habis samuaan. Bila dosa kecil ini habis sudah. Masih kita membaca itu, dosa gana digerbutinya. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kalian telah selesai menunaikan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntung sembahyang. Jangan langsung mencapil berdiri. Maka ingatlah akan Allah. Ingatlah akan Allah. Sewaktu berdiri, duduk dan berbaring. Diatur sudah oleh Rasulullah. Barang siapa sembahyang 5 waktu, tuntung dia sembahyang, dia duduknya kada berubah, tetap bacaan, maka hukumnya sama lawan orang sembahyang. Ada kan itu hadis? Bila sudah waktu kita duduknya balik, nah sudah sampai putus sudah lawan hubungan lawan sembahyang. Jadi ini hadis Allah memerintahkan kepada kita, fadzkurullah qiyama, berdiri, ingat kepada Allah. Wa qu'uda, duduk, ingat kepada Allah. Wa ala junubikum, berbarabah atau berbaring, ingat kepada Tuhan. Dan jadi dalam ayat ini berzikir itu bebas. Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil buka, sambil duduk, sambil berabah, tetap Allah menyuruh kita ingat lawan Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan disertai rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam tafsir oleh para ulama tafsir dijelaskan ini ayat, wazkur rabbaka fi nafsik. Wazkur rabbaka artinya ingatlah kamu terhadap Tuhan. Barang haja maksudnya ingatlah kamu terhadap Tuhan itu membaca tahlil kah, membaca basmalah kah, membaca hamdalah kah, membaca la haula kah, membaca hasbunallah kah, berdoa kah, membaca Quran kah, membaca salawat kah, semua termasuk dalam wazkur rabbaka, ingat kepada Tuhan. Fi nafsik, pada diri engkau. Artinya kita ingat kepada Allah itu memahami, mengerti apa yang kita ucapkan itu. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di mulut.
Tapi kita mesti mengerti, memahami, mengenali apa yang dibaca oleh mulut ini. Wazkur rabbaka fi nafsi. Orang nikah ini kada tahu artinya, kada tahu, cuma bisa nyambat kabil tu nikah, sahlah nikahnya, kada sah. Menjar orang ikam kena lah belenya ikam kawin lah. Jawab kabil tu nikah. Apa artinya? Kamu perlu tahu artinya. Kada sah nikahnya. Hukum syara kada mensahkan. Orang berjual bertukar. Bi'tu. Artinya apa? Kujual. Washtara itu kutukar. Inya kada tahu artinya. Bi'tu. Ishtara itu kada tahu artinya. Sahlah jual belinya. Kada sah. Kada sah. Nah, kalau kita mengata zikir kepada Allah, tapi kita kada tahu maknanya, kada tahu maksudnya, kada tahu, sahlah zikir kita, kada sah, kada sah. Tapi berhubung Allah itu maha pemurah, maka mulut kita yang susah payah menyebut namanya itu tetap dinilai, walaupun nilainya kada seberapa. Nah, kalau pahala orang berzikir, kada termasuk orang berzikir. Kenapa? Karena ia kada mengerti dan kada paham apa yang ia kata. Itu pengertian pinapsik. Wazkur rabbaka pinapsik. Ingat Tuhan engkau. Pinapsik pada diri engkau, pada hati engkau. Ya, jangan hanya ingat Tuhan itu di mulut. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir dikaitkan dengan 6 perkara. 6 perkara. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu. Itu dikaitkan. Pertama, fi nafsik. Zikir itu sampai ke hati-hati, sampai ke dalamnya. Makanya ujar para ulama hikmah mengatakan la ilaha illallah itu kada ada huruf syafawi. Nah, orang-orang yang ahli tajwid mungkin tahu. Nah, apa itu huruf syafawi? La ilaha illallah itu kada ada termasuk sebuting pun huruf-huruf syafawi. Huruf-huruf bibir kada ada. Baca la ilaha illallah, adalah bibir berfungsi di situ. Huruf bibir kada ada. La ilaha illallah 12 huruf, la ilaha samuan huruf dalam, kada huruf bibir. Itu sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa mengucap la ilaha illallah bukan di bibir, mesti dari dalam. Kayak pa itu huruf sabawi ngarannya ba. Nah, itu di bibir ba, pa, ma. Kalau la ilaha illallah kada ada bibir tak pakai. Artinya apa? Mengucap la ilaha illallah jangan di bibir. Jangan di bibir aja, mesti daripada dalam. Itu pinapsik artinya. Yang kedua, dikaitkan oleh Allah, berzikirlah engkau kepada Tuhan dari dalam hati engkau. Dan kedua, tadarruan, merasakan kehinaan diri. Merasakan kehinaan diri. Kalau kita ini rakyat jelata, kita rakyat jelata. Begitu kita menyebut nama presiden, kita merasa betapa rendahnya kita. Ada usaha rakyat pembakal atau irti atau camat. Begitu camat yang menyebut nama presiden, alangkah merasa hinanya diri sebagai camat. Nah, ini maksud Allah macam itu. Begitu kita menyebut Allah, kita merasakan diri kita hina sebagai hamba. Tadarru'a itu artinya. Yang kedua, tadarru'a. Yang ketiga, wa khifah. Sebutlah nama Allah, ada perasaan takut. Nah, ada perasaan takut kita menyebut nama Allah itu. Takut nang apa? Takut barangkali Allah membalas dengan laknatnya. Satu, aku ini berzikir la ilaha illallah bursiyah, aku ini termasuk orang zalim, Allah balas dengan laknat. Takut. Yang kedua, takut kalau ini aku berzikir kurang adab dengan Allah, kurang adab, kurang etika dengan Allah. Nah,
Yang keempat, dengan tidak mengeraskan suara. Dengan tidak mengeraskan suara. Artinya kita berzikir itu jangan sampai kedengaran orang lain, cukup seorang mendengar. Ini namun di dalam banyak hal, dalam kadang-kadang keadaan kita ada dituntut berzikir itu nyaring. Memang ada kadang-kadang kita dituntut menyaring berzikir itu di waktu hati kita kebanyakan galaunya, hati kita kebanyakan waswisnya, nah nyaringnya sama sekali itu ada. Atau waktu kita sedang berjamaah itu kada jadi mas. Tapi kalau kita saurangan berzikir, hati kita tenang, itu mesti jangan nyaring, tidak mengeraskan suara, dan jangan juga gimit. Gimit itu nang saurang kada mendengar. Yang keempat tadi. Yang kelima, Allah menyuruh kita berzikir di pagi dan petang. Artinya apa? Kalau setiap waktu kita disuruh berzikir kepada Allah, untuk pagi dan petang lebih disuruh. Maksudnya pagi petang di sini adalah pagi di waktu kita bangun guring, petang di waktu hendak guring. Itu maksudnya. Kita disuruh berzikir setiap saat, tapi begitu kita bangun guring lebih disuruh. Hendak guring lebih disuruh. Bangun guring disuruh kita langsung berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Itu zikir ngarannya. Lapang kada la ilaha illallah. Zikir juga alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Supaya kita mulai hidup hari ini dengan zikrullah. Mulai hidup hari ini dengan zikrullah karena bangun dengan zikir. Nah, hendak guring sudah berabah hendak guring. Nah, kayaknya ada bacaannya hendak guring, kenapa nang dibaca? Baca sehingga kita guring dalam keadaan zikrullah. Artinya kita tutup hidup hari ini dengan zikrullah. Nang ke-6, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bangun guring lalai, hendak guring kada bebacaan, bangun guring kada bebacaan, apalagi tengah-tengahnya makinnya. Wala takun minal ghafilin. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lalai adalah lawan zikir. Zikir artinya selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, tidak melalaikan kewajiban dan larangan yang telah Dia tetapkan. Inilah zikir hati yang hakiki. Zikir hati yang hakiki itu bila kita sudah mampu melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini zikir hakiki. Sekalipun demikian, zikir lisan memiliki keutamaan dan faedah yang sangat besar. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Hatinya berzikir, mulutnya bergerak. Nah. Dalam hadis lain disebutkan asbih wa amsi wa lisanuka radbun min bidzikrillah tusbih wa tumsi wa laisa 'alaika khati'ah. Lewatkan olehmu waktu pagi dan sore hari dengan lisan yang basah dengan zikrullah. Niscaya kamu berada di pagi dan sore hari tanpa dosa. Imbah sembahyang subuh ratibul atas, imbah maghrib ratibul haddad. Sudah, kada ada dosa lagi beisian. Kada sing dosaan lagi. Hadis riwayat Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, antamu tawalisan walat ratbum bi dzikrillah, matilah engkau dengan lisan yang basah dengan zikrullah. Aksiru min qawli la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah sebelum engkau terhalang untuk mengucapkannya. Waktu sihat, waktu sigar, waktu kita masih bisa ada ikhtiar, nah, baca la ilaha illallah.
Karena ada satu saat yang kita hendak membaca, cuma kada kau lagi membaca. Terutama dalam menghadapi sakaratul maut. Banyak hal, antaranya ada 5 yang dicatat oleh para ulama yang menyebabkan kita terhalang untuk mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Pertama, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang semasa hidup menyakiti hati orang tua, belum sempat minta ampun, belum sempat minta halal, belum diridhai oleh kedua orang tuanya, orang ini dijamin mati kada akan bisa mengucap la ilaha illallah. Jangankan orang macam kita, sahabat Rasulullah mati kada kau mengucap la ilaha illallah karena durhaka kepada ibunya. Apalagi nang kada sahabat Nabi. Orang berperang umat Nabi, berjuang umat Rasulullah, luka berdarah umat Rasulullah, mati kada kau mengucap la ilaha illallah karena durhaka kepada ibunya. Apalagi kita. Yang kedua, yang menyebabkan mulut kita, hati kita kaku kada kau mengucap la ilaha illallah, akilur riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba, kada tubat, kada mengembalikan harta orang lain, mati jamin kada kau mengucap la ilaha illallah. Bahkan kejadian ada orang bahari, kada bahari benabang, artinya 20 tahun telah lewat. Orang ini riba, atau mau tanggakan bara sebalik bayar 2 balik. Jadi hendak mati, nah sakaratul maut, biar Tuhan guru la ilaha illallah, sabalik 2 balik, dia menjawab, sabalik 2 balik. Kata kau mengucap la ilaha illallah, sabalik 2 balik. Kenapa hidup katuju sabalik 2 balik? Riba menghalang orang mengucap zikrullah. Yang keempat, yang ketiga, yang menghalang kita zikrullah, zulmul ibad, zalim kepada hamba Allah. Ada minta halal lawan orang nang difitnah, ada minta halal lawan orang nang digibah, ada minta halal lawan orang nang disakiti. Yang keempat, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak. Suka minum arak, suka obat-obatan, kada tubat, nah kada akan bisa mengucap la ilaha illallah, walaupun dikuriaki di telinganya kada akan bisa. Yang kelima, mubtadi', artinya apa? Orang-orang yang bid'ah. Orang-orang yang bid'ah termasuk orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah, orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq, orang yang mencaci maki Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang yang mencaci maki Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang yang mencaci maki Siti Aisyah dan istri-istri Rasulullah lainnya, itu orang-orang yang bid'ah. Matinya dihalangi mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat Tabarani, Ibnu Adi dan Abu Ya'la. Idza qala al-'abdu alhamdulillah mala'at ma baina sama wal ar. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka ucapannya tersebut akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ujar sebagian ulama mengatakan, andai kata pahalanya itu diwujudkan dengan berupa benda. Kita mengucap, mbah makan, alhamdulillah. Nah, andai kata pahala itu dirupakan berupa benda. Jadi sepeda motor macam pahalanya umpamanya kada muat langit dan bumi membuat sepeda motor saling banyaknya. Andai kata diulah jadi benda dunia. Mala'at ma bainas sama wal ardh. Man qala subhanallah bihamdihi fil yawmi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapus sekalian, sekalipun sebanyak buih di lautan. Oleh ulama pensarah hadis ini sebutkan dosa-dosa sagair, dosa-dosa yang dianggap kecil. Dosa-dosa yang dianggap kecil. Habis samuaan kalau kita mengucap subhanallah bihamdi 100 kali sehari, walaupun sebanyak buih di laut banyaknya dosa-dosa kecil itu. Bila dosa kecil ini habis sudah, masih kita membaca itu, dosa gana digerbutinya. Salli wa sallim ya salam ala
النبي خير الأنام والآل والصحب